Sangat jelas dalam fikih empat mazhab bahwa paling tidak jumlah 40 orang diperlukan untuk mendirikan sholat Jumat yang sah. Bagaimanapun tanpa keberadaan seorang amil, hal ini tidak mungkin dilaksanakan. Jadi apa yang kita lihat hari ini, umat muslim melaksanakan sholat Jumat tidak sesuai dengan kaidahnya, bahwa masjid-masjid jami itu harus menjadi bagian dari otorisasi yang diberikan oleh seorang amir. Dan itu berarti mengandaikan adanya jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Pada malam hari ini saya akan membacakan satu pengajaran dari Syaikhul Qadir As-Sufi yang ditulis sudah lama sekali. Dan ini judulnya adalah The Beginning, The 12th Beginning. Diawali dengan 12 orang. 12 orang pertama dan seorang amir. Komunitas atau jamaah Islam diawali oleh keberadaan 12 orang laki-laki. 12 orang laki-laki yang bersungguh-sungguh dan memegang komitmen yang dipimpin oleh seorang amir. Mereka hanya takut pada Allah dan percaya kepada yang Qaib. Maknanya adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka mendirikan sholat dan menyerahkan zakat dari apa yang telah Allah berikan pada mereka. Ya, dan 12 orang awal ini, kewajiban utama dan awal amalan mereka dalam keadaan ini adalah satu, Syaikhul Qadir menyampaikan mentaati amir. Titik. Tidak ada keterangan apapun. Mentaati amir. Yang kedua, mendirikan salat. Ini berarti pada dasarnya dilakukan di salah satu kediaman mereka. Tapi akan menjadi lebih baik bila memiliki tempat khusus untuk melaksanakan sholat. Seperti sholat atau surau. Mendirikan sholat baik secara terbuka ya, maupun secara sendirian. Ketiga, membayarkan apa yang Allah berikan pada mereka. Ini berarti kelompok atau jamaah yang awal ini haruslah orang-orang yang bukan buruh gajian. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa pekerjaan atau kegiatan mereka harus memungkinkan mereka untuk bergerak dan bertindak dengan bebas. Jadi orang-orang yang merdeka, yang tidak terikat oleh gaji bulanan. Penarikan zakat dan membagikannya kepada yang paling memerlukan di antara mereka merupakan sesuatu yang sangat penting. Bagi para pedagang di antara mereka, zakat harus ditarik dengan benar. Dan hal ini akan memperkuat unit utama. Ketika mereka bertambah kuat, mereka akan memperkuat yang lainnya dengan kekuatan dari Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Kekuatan itu hanya milik Allah dan Allah akan pinjamkan kepada siapapun. Yang keempat, dakwah secara terbuka menuju Allah. Ini adalah aktivitas utama Muslim. Tentu saja dalam hal ini Syaikhul Qadir menyampaikan dalam konteks Eropa. Dakwah keluar itu merupakan satu hal yang sangat penting. Berdasarkan pemahaman yang tepat, ini merupakan bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah. Tidak ada aktivitas terbuka lainnya yang melampaui kemuliaannya selain berdakwah, mengajak orang kepada Islam. Dakwah aktif yang selalu menjadi tahap awal dalam membuka fenomena Islam. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran yang artinya, dan siapakah yang perkataannya lebih baik dari orang yang menyeru menuju Allah dan beramal dengan benar dan mengatakan, sungguh aku termasuk dalam golongan mereka yang berserah diri. Keempat, amalan dasar tadi akan meliputi dan saling berhubungan dengan aktivitas yang lain. Komunitas atau jamaah yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak, keseluruhan aktivitas mereka diatur dan dipersiapkan berdasarkan pada ketulusan dan keefektifannya. Ya, jadi di sini Syaikhul Qadir menekankan bahwa 12 orang itu mencukupi untuk memulainya dengan 4 tugas utama. Tentu dalam hal nomor 4 konteks kita agak berbeda. Jadi kita tidak mengajak mereka pada Islam karena kita berada di lingkungan kaum muslimin. Jadi dalam konteks kita lebih kepada kembali kepada Islam yang kafah, yaitu disatukannya kembali syariat dan hakikat, disatukannya kembali muamalah dan ibadah. Nah, Syaikhul Qadir tidak menjelaskan dari mana angka 12 itu diambil, tapi kita ingat bahwa Nabi Isa itu dikelilingi oleh 12
Hawariyun. Jadi saya kira Syekh Abdul Qadir mungkin mengambil angka 12 itu, dan satu orang amirnya Nabi Isa dengan 12 pengikutnya. Dari 13 orang kita beranjak menuju 26 orang. 25 laki-laki ditambah seorang amir. Bila ada 20 orang yang bersabar, maka mereka akan mengalahkan 200 orang. Ini adalah salah satu ayat Al-Quran. Al-Quran Allah SWT mengatakan, kalau ada 20 orang yang teguh bersabar, maka mereka akan mengalahkan 200 orang. Jadi angka 26 ini setiap kali merujuk pada ayat tersebut. Nah, pada tahap ini dan selanjutnya, maka sudah sebaiknya jamaah ini memilih tempat untuk berkumpulnya secara bersama-sama. Ya, jadi pembentukan individu menjadi salah satu bagian dari 3 golongan. 1, para pedagang. Jadi para pedagang yang kemudian membentuk gila-gila atau paguyuban maupun syarikah-syarikah. Kedua adalah urusan pendidikan atau pengurusan administrasi. Dan yang ketiga adalah unit dakwah. Lagi-lagi di sini Syekh Qadir menekankan pentingnya dakwah. Pusat konsentrasi diarahkan pada pembentukan dan pembangunan pasar Islam. Kemudian mempertimbangkan perumahan dan tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena pada tahap berikutnya sarana ini menjadi bagian yang diperlukan. Jadi pada tahap kedua ini dengan 25 orang, Syekh Qadir mengatakan bahwa disitulah sudah harus dimulai ada kegiatan perdagangan dan mulai adanya unit perumahan. Nah, sekarang jamaah telah mencapai jumlah 40 orang pria yang dipimpin oleh seorang amir, sehingga keseluruhannya menjadi 41. Ya, jadi 12, 13, 26, dan menjadi 41. Diharapkan dalam jumlah tersebut maka terdapat paling tidak 25 orang perempuan. Hal ini akan berperan penting sebagaimana angka ini, yaitu 40 orang, tersurat dalam fikih untuk menyebutkan suatu jumlah orang dalam satu desa. Ya, Imam Syafi'i mengatakan satu tetanggaan itu adalah 40 rumah. Pertumbuhan komunitas dari 25 menjadi 40. Upaya berikut ini harus dikembangkan. 1, sholat, mendirikan sholat, dan tidak lagi di rumah-rumah, melainkan di masjid. 2, pembayaran zakat, dan ini termasuk penggunaan kembali dinar dan dirham dalam pembayaran zakat dan transaksi umum atau harian lainnya seperti mahar dan alat pembayaran. Yang ketiga adalah pengembangan syirkah, paguyuban-paguyuban, gilda-gilda, dan lebih penting lagi, Syekh Qadir telah wakaf. Yang keempat, mendirikan pasar-pasar terbuka yang kita sebut sebagai pasar muamalah. Sangat dimungkinkan pada tahap awal Amir akan mempercayakan pada para individu dengan kewajiban dan nama yang diberikan pada mereka. Namun, bila tidak dimungkinkan, maka pada saat ini seorang Amir harus mengangkat 1 wazir, 2 qodi, 3 muhtasib, 4 imam dan khatib. Itu ketika sudah ada masjid. Pada tahap ini, Amir memiliki wewenang untuk mengangkat atau menunjuk seorang amir, imam atau khatib yang secara khusus mengajarkan dan mendidik warga dalam akidah dan ibadah dan untuk memimpin sholat berjamaah. Pada tahap ini mendirikan sholat Jumat menjadi kewajiban, ya, karena sudah ada 40 orang. Meskipun sebelumnya telah berjalan sesuai keperluan, seperti untuk menyemangati dan menjadi inspirasi bagi kaum muslimin. Sangat jelas dalam fikih 4 mazhab bahwa paling tidak jumlah 40 orang diperlukan untuk mendirikan sholat Jumat yang sah. Bagaimanapun tanpa keberadaan seorang amir, hal ini tidak mungkin dilaksanakan. Jadi apa yang kita lihat hari ini, umat muslim melaksanakan sholat Jumat tidak sesuai dengan kaidahnya, bahwa masjid-masjid jami itu harus menjadi bagian dari otorisasi yang diberikan oleh seorang amir. Dan itu berarti mengadakan adanya jamaah. Nah, sekarang kita tiba pada jumlah komunitas atau jamaah 100 orang. Sini Syekh Qadir kemudian mengutip surat Al-Anfal ayat 65. Dan bila terdapat 100 orang di antara kalian, maka dapat mengalahkan 1000 orang dari golongan kafir. Ya, jadi tadi adalah 20 mengalahkan 200, maka sekarang 100 orang dapat mengalahkan 1000 orang.
Dalam tahap ini, 3 hal utama diperlukan adalah: satu, memperkuat barisan di masjid dari pasar. Bila diperlukan, dilakukan ekspansi, pengembangan. Yang kedua, perlindungan atau pembangunan berbasis tanah, baik di kota ataupun di pedesaan, di pedalaman. Tapi lebih diharapkan lagi adalah daerah-daerah pedalaman. Hal ini akan berkaitan dengan penentuan hilal dan implementasi syariat sesuai kondisi yang memungkinkan. Jadi ini kaitannya dengan penetapan bulan-bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, Idul Adha, Dzulhijjah. Yang ketiga, mengenalkan kembali karavan, kafilah-kafilah dagang. Jadi dari pasar-pasar sudah ada, maka berikutnya adalah adanya kafilah dagang. Dari langkah-langkah tersebut, langkah selanjutnya yang akan terwujud adalah: satu, peredaran alat tukar yang adil, dinar, dirham, dan fulus. 2, bengkel-bengkel, workshop maksudnya, gudang, dan akomodasi untuk gilda-gilda atau paguyuban dan para musafir, rumah-rumah singgah, karavan seri. 3, fasilitas pendidikan untuk komunitas, jadi madrasah-madrasah sudah harus didirikan. Klinik, medis, para tabib, nomor 4. Dan nomor 5 adalah media, sentra media atau komunikasi. Hari ini sudah barang tentu adalah konten kreator, ya kan, pengembangan poster, flyer, dan sebagainya. Lalu yang keenam, pemakaman. Dari pemakaman yang menjadi bagian dari satu perkampungan jamaah muslim. Tahap selanjutnya diserahkan kepada pertumbuhan komunitas melalui izin Allah melalui izin Allah. Jalan demi jalan, desa demi desa, negeri demi negeri, dan pada akhirnya Darul Islam. Diawali dengan dakwatul haq, kemudian melalui pernikahan, pengajaran, pendidikan, dan perdagangan. Segalanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi apa yang dapat mempersatukan jamaah dan menjadikan upaya mereka berhasil adalah ketulusan, ya, keikhlasan, kepercayaan, dan komitmen. Bersamaan dengan program lahiriah, tiap individu harus memiliki program-program rohaniah masing-masing, di mana mereka menyeru kepada roh mereka, zikrullah, jadi membersihkan kegiatan syariah untuk membersihkan fisik kita, tapi juga kegiatan-kegiatan rohaniah. Apa yang telah disampaikan sejauh ini hanyalah sebuah blueprint, rencana dasar untuk diamalkan. Sangat diperlukan pemahaman kita bahwa semua ini bukan bergantung dan didasari oleh jumlah angka. Setepat yang saya sebutkan, di angka-angka yang tadi saya katakan hanyalah satu panduan saja. Telah disebutkan bahwa yang Allah Ta'ala firmankan dalam kitabnya mengenai beberapa jumlah angka-angka. Dikatakan bahwa dimanapun ada jamaah yang berdiri dari 100 orang yang bersungguh-sungguh, maka akan muncul seorang waliullah di antara mereka. Pekerjaan ini bukan berdasarkan hitung-hitungan, tapi berdasarkan pada niat, kemudian amalan yang tulus. La ghaliba illallah. Keberhasilan, kemenangan hanyalah milik Allah. Tulisan ini telah disampaikan sebagai panduan bagi siapapun yang mencari keridhaan Allah, ingin bertindak tapi belum jelas jalan mana yang harus ditempuh. Tulisan ini dapat ditinggalkan bagi seorang yang mencari-cari kesalahan dan kekurangan, atau diamalkan oleh para mukminin yang mencari wajah Allah. Dan segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, inna wajhullah. Nah, di sini Syekh kemudian menutup dengan satu posfis. Sebagai seorang yang mengikuti amalan menurut amal Ahlul Madinah, kami meyakinkan bahwa apa yang telah disampaikan sebelumnya adalah sesuai dengan yang dicontohkan dalam amal Ahlul Madinah, tercatat dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik sebagai sumber pedomannya. Meskipun kita berpegang teguh terhadap apa yang telah disimpulkan oleh Imam Malik radhiyallahu an dalam kitab Al-Muwatta dalam membangun kembali komunitas atau jamaah Islam, kita tidak berlaku angkuh atau mendogma bahwa Al-Muwatta merupakan kewajiban bagi seluruh muslim. Bahkan yang kita paparkan dapat diwujudkan oleh salah satu dari keempat madhab yang dilengkapi dengan fikih yang dicapai melalui seorang faqih yang mendapat pencerahan dan bukan dari sudut pandang non-struktural.
Pada akhirnya mungkin akan tampak bagi muslim terpelajar modern bahwa kita meremehkan pentingnya sholat al-Jum'ah dan otorisasinya. Sebaliknya, sangat jelas dalam fikih Islam di mana tingkat kepentingan dan prioritasnya terletak dalam menegakkan din. Bahkan saat ini, rukun zakat, yaitu pengumpulan, penarikan, dan pembagiannya justru sangat dianggap remeh kepentingannya. Rukun zakat adalah darah dari jantung jamaah muslim. Dengan kata lain, sholat mewakili bagian batinnya dari jamaah. Persatuan mereka terletak dalam keyakinan dan pengabdian. Sholat adalah keindahan. Tapi zakat mewakili sisi lahiriah dari komunitas muslim. Dalam zakat terletak persatuan dari tindakan dan amal. Zakat adalah keagungan. Misalkan sholat adalah keindahan, urusan batinnya. Zakat adalah keagungan, urusan lahiriah. Kemenangan datang dari Allah. Pada Allah kembalinya segala persoalan. Maha suci Allah yang menguasai keagungan dan keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin.